Siang Pak. Siang. Bibi dari Ajar lagi. Oke Pak, silakan duduk. Minum, Pak. dulu Pak. Ini buatan teman. Lumayan. Terima kasih, diterima ya. Kayaknya enak nih. Kita di lain kali aja Pak. Baiklah, nggak apa-apa. Terima kasih. Waktunya saya pamit dulu. Oh, Ini dibawa aja Pak. Oh iya, enak. Ya kopiin, mantap. iya mantap Pak. Terima kasih. Dalam menghadapi segala proses yang terjadi di sekeliling kita, hampir setiap manusia membuat dan mengambil keputusan serta melaksanakannya. Ini tentu dilandasi oleh asumsi bahwa segala tindakan secara sadar merupakan pencerminan dari proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tentunya akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Nah, dan yang paling penting dalam pengambilan keputusan itu yaitu dengan mempertimbangkan tingkat rasionalitas untuk melahirkan keputusan yang paling objektif. Karena dengan mempertimbangkan tingkat rasionalitas, seseorang akan melihat dari sisi yang berbeda dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Pengambilan keputusan bisa disebut sebagai ilmu dan juga seni. Pengambilan keputusan sebagai ilmu, hal ini karena aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode atau pendekatan yang secara sistematis dan terarah. Sedangkan pengambilan keputusan sebagai seni, hal ini karena kegiatan tersebut selalu dihadapi dengan jumlah peristiwa yang mempunyai karakteristik atau memiliki keunikan itu sendiri. Pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan tingkat rasionalitas ya kan, tentunya akan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada, termasuk regulasi pemerintah. Karena apa? Regulasi di sini itu bisa menciptakan situasi dan kondisi, sedangkan pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Regulasi pemerintah merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Dalam hal regulasi itu sendiri, dapat terjadi berbagai macam masalah. Misalnya, peraturan yang terus diproduksi setiap waktu dalam hitungan bulan bahkan hitungan hari, di mana peraturan baru akan terus bermunculan dan peraturan lama akan digantikan dengan aturan yang baru. Hal ini dapat membuat orang-orang menjadi kebingungan peraturan mana yang harus dijadikan pegangan oleh mereka, serta ketaatan pada hukum akan semakin memburuk dikarenakan regulasi yang berubah-ubah. Fungsi pengambil keputusan yang pertama itu sebagai pemecahan masalah yang memiliki fungsi pangkal, permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Yang kedua itu bersifat futuristik, di mana hal ini bersangkut paut dengan masa depan. Pengambilan keputusan ini bisa dijadikan pengambilan keputusan untuk masa depan yang efek dan pengaruhnya akan berlangsung cukup lama. Jika masyarakat asing melihat kestabilan politik dan ekonomi di suatu negara cukup baik, maka mereka akan memindahkan asetnya ke negara yang bersangkutan dan memengaruhi tingkat pelarian modal dari negara yang bersangkutan. Resiko politik ini berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan suatu negara. Dengan hal tersebut di atas akan berpengaruh kepada pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, yang dimana pengambilan keputusan tersebut tidak mengetahui peluang kejadian yang akan terjadi untuk setiap alternatifnya. Mendefinisikan ketidakpastian sebagai segala sesuatu yang tidak diketahui atas hasil usaha pada saat pengambilan keputusan ditetapkan. Jadi, regulasi pemerintah dan stabilitas politik yang penuh dengan ketidakpastian ini akan sangat berpengaruh pada suatu pengambilan keputusan. Mengapa
Mengapa demikian? Karena setiap pimpinan suatu organisasi harus melakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan regulasi yang jelas. Dengan hal di atas, maka akan terjadi suatu pengambilan keputusan dengan ketidakpastian karena regulasi yang terus berubah. Regulasi serta kondisi politik yang ada, apalagi kondisi politik yang penuh dengan ketidakpastian, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Karena apa? Seseorang yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan tingkat rasionalitas itu akan mencari informasi, menggali informasi secara mendalam sebelum keputusan tersebut dikeluarkan. Nah, setelah dia memahami situasi yang ada, kondisi politik yang ada, serta konsekuensi yang akan dia dapat dari keputusan tersebut, maka barulah dia